Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Misbah di Brebes. Mas Misbah menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya sekitar tahun 2014 lalu atau sekitar 11 tahun yang lalu ya. Nah, Mas Misbah ini dulunya itu pernah mesantren, pernah mondok di daerah Magelang sana. Teman-temannya itu banyak dari berbagai daerah gitu se-Indonesia. Ya salah satu pesantren yang terbesar di Indonesia begitu ya, kawan-kawan mungkin bisa menebaknya. Nah, ini selepas selesai, waktu itu Mas Misbah juga nggak sampai benar-benar sampai habis, sampai selesai gitu ya. Dia tuh berhenti di tengah jalan menjelang ujung-ujung lah. Nah, pulanglah ke kampung Mas Misbah, tapi masih dianggap sebagai alumni begitu ya. Teman-temannya pun banyak dan memang ada kayak semacam agenda untuk acara bikin ya ngumpul-ngumpul sesama alumni, bikin acara dan sebagainya. Nah, pada suatu hari di suatu acara di daerah Pekalongan sana, Mas Misbah itu ketemu dengan salah satu teman mondoknya itu dulu itu teman akrab gitu ya. Tapi memang sempat lost contact, lama nggak berkomunikasi, lumayan pangkling juga. Ada salah satu temannya itu namanya Yunus. Nah, Mas Yunus ini dulu akrab banget gitu, badannya tuh masih cungkring selama masih di pesantren sana. Ini agak pangling, agak asing gara-gara itu tadi si Mas Yunus itu kok jadi tinggi besar seperti itu kan. Pertama nyapa plak gitu kan di ini. Bah, katanya dipanggil. Iya, siapa ya? Sebenarnya Mas Misbah itu udah inget-inget mukanya, tapi ini siapa ya? Ini siapa ya? Hayo, siapa aku katanya, kata situ kan ditanya. Ayo tebak siapa? Ayo, lupa sama teman lama lupa. Ayo gitu kan. Kamu Misbah kan dari Brebes kan? Gitu. Iya, aku Misbah dari Brebes. Siapa ya? Gitu. Mas Misbahnya begitu. Udah malu, nggak enak banget kata Mas Misbah, perasaan semacam itu. Ini Yunus katanya begitu. Yunus? Nah, iya beneran Yunus. Nus, apa yang terjadi Nus? Kamu kok bisa sebesar ini, kata saya itu kan. Ya, yang terjadi banyak. Makan iya, punya istri iya, susunya cocok ya. Pokoknya bercanda-canda di situ. Makanya aku jadi segede ini. Sementara Mas Misbah sendiri badannya yang gak beda jauh lah gitu ya. Cuman memang ya ada penambahan bobot tapi nggak signifikan. Sementara si Yunus ini benar-benar bikin pangling lah. Nus, cerita kamu gimana. Ya, aku seperti ini, gak ada yang spesial, biasa aja, intinya kayak gitu ya. Cerita-cerita di acara tersebut sampai akhirnya mereka pun tukeran telepon. Udah tukeran telepon, nanti kita lanjut di ini ya. Kapan-kapan aku mau main ke tempat Nus, kapan-kapan aku mau main ke sana. Ya udah, tinggal main aja, tak tungguin ya beneran ya. Dan itu berlanjut di telepon. Akhirnya apa? Mas Misbah waktu itu, ya Mas Yunus cerita mengenai usahanya, mengenai apa yang dilakukan sekarang. Sementara Mas Misbah sendiri, ini lagi dalam kondisi, aku itu mau ngapain lagi ya gitu. Aku mau ngapain lagi. Mas Misbah belum menikah waktu itu. Dan Mas Yunus udah menikah, udah punya anak satu. Aku ngapain lagi ya? Apa aku belajar sama Yunus atau aku kerja aja sama Yunus, gimana ya di sana ya? Dan memang Mas Misbah akhirnya ya apa yang diinginkan, aku pengen berkunjung, aku pengen main ke rumahnya Yunus sana. Ya, sekalian sambil nyelam minum air lah. Barangkali di situ nanti ada jalan rejeki, pikirnya si Mas Misbah. Akhirnya apa? Ngomong sama Mas Yunus, Nus, aku mau main ke situ Nus. Ya udah, datang aja ke sini ke Kebumen gitu ya. Datang aja ke Kebumen. Nanti kalau misal udah sampai, kamu kabarin telepon. Tak jemput kamu posisinya di mana, kata si Yunus. Oke siap, kata Mas Misbah kan. Akhirnya ngomong sama orang tua dan sebagainya. Aku mau main ke tempat temanku, teman mondok dulu namanya Yunus. Dia itu tinggalnya di sana di Kebumen. Ya sudah, berangkatlah sih Mas Misbah ke sana. Singkat cerita, dijemputlah sama Mas Yunus. Seneng banget akhirnya sampai ya bah di sini. Iya Nus, aku nggak nyangka gitu ya. Aku bakalan sejauh ini ke Kebumen. Magelang itu lebih jauh dari Brebes, kata si itu kan.
Oh iya juga ya, tak pikir ini perasaan jauh banget soalnya aku udah lama nggak pergi kemana-mana, kata si Mas Misbah. Ya wes, yuk kita ke rumahku gitu. Kita ke rumahku, anggap rumah sendiri ya, katanya begitu. Nah, akhirnya tibalah di sebuah rumah. Jadi begini, Mas Yunus itu tinggal di sebuah rumah. Ada satu rumah lumayan cukup bagus lah di situ ya, di kampung tersebut, rumah yang baru dibangun, dan di sana terlihat ramai, ada orang tua yang ternyata itu ibu mertuanya Mas Yunus di sana. Loh, ada ibu mertuanya di situ. Ternyata ibu mertuanya tuh lagi main. Nah, di rumah tersebut itu cuman ada ibunya Mas Yunus, yang orang tua lain ya. Bapaknya Mas Yunus sendiri udah ndak ada. Ya salim-salim, dikenalin sama Mas Yunus, bla 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 bla. Mas Yunus pun, waduh, kalau nginep di sini rame banget, aku ndak enak. Ternyata bener, nginepnya itu nggak di situ, dipindahin sama Mas Yunus. Yuk kita ngobrol di sebelah aja di sana. Nah, di sampingnya jarak sekitar 6 meter itu ada sebuah rumah tua. Rumah aslinya, ini rumah aslinya orang tuanya Mas Yunus. Jadi di rumah tersebut itu kosong, nggak ditempatin. Ya rumahnya sendiri itu kondisinya tuh masih bagus, masih terawat gitu, masih bersih, dan dibawa ke sana. Udah, kamu di sini tenang aja. Kalau di sana kan rame, ada istri, ada keluargaku, ada ibuku dan sebagainya gitu. Ribet lah pokoknya di situ, rame. Mending kita di sini aja. Ya siap-siap. Akhirnya ngobrol-ngobrol lah di rumah tersebut, dan si Mas Misbah memang ada rencana mau nginep. Nus, aku nginep kayaknya ya Nus ya. Ya nginep lah, udah jam berapa sekarang? Emang mau pulang jam berapa gitu? Udah, kamu nginep aja di sini. Oke, siap-siap. Akhirnya si Mas Misbah pun nginep di sana ya. Ngobrol-ngobrol masalah usaha begitu. Mas Yunus sendiri itu usaha ternak. Tapi nggak disebutkan ternaknya itu ternak apa. Entah ayam, entah bebek, entah apa gitu. Pokoknya itu Mas Misbah pun, aku sebenarnya kepengin gitu ya. Udah ada lampu hijau dari Mas Yunus, ya udah bah, kalau memang kamu nggak ada yang dikerjain gitu ya, udah kamu di sini aja sementara bantuin aku, kata si Mas Yunus. Wah, boleh juga sih Nus, cuman nanti gimana ya? Aku nanti tinggal di mana Nus gitu kan? Kamu tinggal di sinilah, di rumah ini, katanya begitu, kata si Mas Yunus. Tinggal di rumah ini? Udah apa-apa Nus? Ya ndak apa-apa, udah kamu cobain dulu aja. Kalau memang kamu mau, ayo cobain. Kalau memang betah ya dilanjut. Kalau memang nggak betah ya udah, ndak usah, kata si ini ya. Kamu balik lagi ke Brebes atau mungkin nyari di daerah sini atau gimana, kata. Ya wis lah, sekaligus nyari istri, kata si Mas Yunus. Iya ya Nus ya gitu, cari Inus gitu. Ya nanti kalau kamu udah berhasil baru aku pede nyariinnya gitu. Kalau sekarang mah enggak lah, ntar dulu, kata Mas Yunus ngeledekin. Dan akhirnya malam itu si Mas Misbah pun nginep di sana. Nginep sekitar jam 8 malam. Mas Yunus itu ada tamu. Mas Misbah pun ditinggal gitu. Mas Yunus nerima tamu itu di rumah yang satunya karena tamu orang tua gitu. Nerima tamu di sana, Mas Misbah itu di rumah samping. Nah, tadinya kan duduk di teras itu, dia pun kebelet pipis. Masih sore sekitar jam 8 malam. Mas Misbah ke belakang sana, dan sebenarnya ada rasa takut. Ada perasaan gimana ya, ini rumah tua, penerangannya pun tidak terlalu terang. Terus yang lihat tembok-temboknya, apalagi di bagian atapnya itu nggak ada langit-langitnya, langsung kelihatan genteng gitu ya. Lampunya itu lampu gantung semacam itu. Itu agak-agak gimana ngeliat ke atas genteng, ya memang ada cahaya, cuman kan nggak terlalu terang. Jalan cuma nunduk aja ke area belakang rumah sana, sepi, nggak ada siapapun lagi. Akhirnya Mas Misbah pun tiba di WC. Saat tiba di toilet di sana, Mas Misbah itu kaget gara-gara ngedenger ada tumpukan panci atau apapun itu yang logam bentuknya itu jatuh glonrang gitu. Itu kaget bukan main. Itu apa ya? Itu apa? Memang dasarnya Mas Misbah itu agak-agak penakut gitu ya. Memang agak-agak penakut. Dulu saat di pesantren pun kayak gitu. Suka digodain, suka dikaget-kagetin sama teman-temannya. Nah, ini ada suara begitu aja. Mas Misbah itu udah
Kaget banget lah, dia tuh pengen buru-buru keluar dari sana. Sampai akhirnya selesai, Mas Misbah pun masuk lagi ke dalam rumah. Nah, saat masuk ke dalam rumah, begitu memasuki ruangan tengah, Mas Misbah melihat ada sesuatu yang bergerak di atas, di antara kayu-kayu besar rumah tersebut, dan lebih tepatnya itu di sisi pinggir-pinggirnya. Mas Misbah berhenti begini, itu apa yang mengkilap-kilap gitu, ada yang bergerak, dan Mas Misbah pun memberanikan diri buat ngelihat ke atas. Kaget bukan main, Mas Misbah itu melihat ada ular, warnanya itu kelap-kelip, pelangi, pantulan-pantulan badannya itu seperti itu ya. Dan ular itu segede, mungkin kisaran itu kayak segede batang pohon kelapa, segitu gede, panjang, muter. Dan si badan ular tersebut itu jalan di pinggiran-pinggiran, ini genteng, ini tembok gitu ya, pokoknya di pojok-pojokan situ nyambung. Mas Misbah kan begini ngeliatin, kepalanya mana, kepalanya mana, kepalanya itu di bagian belakangnya Mas Misbah, di sudut sebelah kanan di situ. Pas nengok, kaget lagi gara-gara apa? Ular tersebut itu kepalanya orang. Mas Misbah nggak ngelihat mukanya, cuman dia itu ngelihat rambutnya. Rambutnya itu panjang, jadi kayak ular berkepala manusia, kayak yang di film-film seperti itu loh, kata Mas Misbah. Itu beneran aku ngeliat kayak gitu, langsung aku lari ke depan. Wes, aku nggak pikir panjang, aku saking takutnya itu datang ke Yunus yang lagi ada tamu. Ke sana duduk, sempet jatuh lagi. Kesandung batu batak merah gitu yang ada di sana, yang kalau misal becek, nah buat tatakan jalan biar nggak licin gitu ya. Nah itu kesandung itu jatuh gedabruk. Yunus sama tamunya kan jadi kaget bangun. Loh kenapa? Mas Misbah pun bangun. Bah, hati-hati bah, kenapa bah, ada apa bah? Nus, katanya, Nus, kenapa? Sebentar Nus, sebentar. Pak, nuhun sewu ya Pak ya, kata si Mas Misbah. Nuhun sewu banget. Iya nggak apa-apa, kata si ini, kata tamunya. Akhirnya Mas Yunus pun minggir. Nus, aku ngelihat setan Nus, kata situ ya. Ngelihat setan apaan? Ada ular gede Nus di rumah itu gitu. Oh ya udah tenang aja, nggak apa-apa katanya. Sebentar, aku tak ini sama ini dulu ya, kata si Mas Yunus. Kamu udah tunggu aja di situ, di teras aja aman. Oh iya Nus. Dalam hatinya Mas Misbah itu kecewa. Loh, kok nggak didengerin dulu sampai habis atau gimana gitu ya. Mas Yunus itu seolah-olah kok ya udah tenang aja, nanti kita ngobrol lagi gitu ya. Kayak ya sesuatu yang mungkin nggak penting kali ya buat Mas Yunus. Mas Misbah pun balik lagi ke sana, pintu pun ditutup, pintu depan. Mas Misbah duduk di teras, nengok ke sana, kelihatan Mas Yunus sama tamunya. Ini masih ngobrol-ngobrol. Mas Yunus pun sering ngelirik ke arahnya Mas Misbah. Dan akhirnya sudah ngobrol-ngobrol, tamunya sekitar jam 9 malam pun pulang. Begitu pulang, Mas Yunus itu, bah sebentar ya, katanya. Dia masuk ke dalam rumah dulu, lumayan lama, ada sekitar 15 menit lah. Dan saat 15 menit itu, Mas Misbah kan duduk di teras di situ sendirian. Asem, aku ndak berani, sumpahku ngelihat itu cuman perasaanku aja, atau memang itu beneran ada ya di rumah ini ya. Mas Misbah pun ya diem di sana. Nah, Mas Misbah itu nengok ke arah kiri. Begitu nengok ke arah kiri itu kaget. Pertama, ini apa sih? Ada sesuatu yang panjang berdiri, dan dia tuh baru ngeh ternyata ini kok mirip kepalanya, ini rambutnya panjang gitu ya. Dan rambutnya itu bukan rambut yang halus kayak gitu tuh, enggak. Rambutnya itu kayak rambut yang acak-acakan. Nah itu berdiri, ada batangnya itu warnanya abu-abu gelap, hampir hitam semacam itu. Cuman ya kerlip-kerlip, ada biang lalaknya gitu, ada warna-warna pelanginya seperti itu. Mas Misbah di sana enggak, langsung dia lari menuju ke rumahnya Mas Yunus. Pintunya itu udah ditutup gitu kan. Mas Misbah pun gak berani. Aduh, aku kok kebelet pipis lagi, pikirnya si Mas Misbah. Dia pun cuman jongkok di sana. Mas Yunus keluar. Loh, bah, kok di sini, kata si Mas Yunus. Kenapa kok di sini? Nus, rumah itu ada setannya, Nus. Rumah itu ada setannya. Ada setan. Kenapa? Kata si Mas
Yunusnya, udah duduk sini, tenang. Kenapa cerita. Nus, aku tadi ngelihat seperti yang udah aku ceritain, aku ngelihat ular gede banget di rumah itu, ngeliling di samping Nus. Terus tadi aku lagi duduk, dia itu udah berdiri di situ Nus, begini, ya kepalanya nongol gitu, kayak batang gede, terus di ujung-ujungnya itu ada rambut-rambutnya Nus. Itu sama kayak yang di atas. Kamu ngeliat mukanya enggak? Kata si itu. Enggak, aku nggak ngeliat mukanya tuh ngadepnya ke sana, kata si Mas Yunus. Nggak tahu bercanda atau serius ya, mukanya itu cantik tahu, kata Mas Yunus. Nus, yang beneran Nus lah, jangan bercanda begitu. Enggak, aku nggak bercanda, mukanya itu cantik. Mas Yunus itu menyebutkan satu nama, itu ada namanya Nyai ini gitu ya, disebutkan lah sama Mas Yunus. Itu memang dulu apa ya, aku bilangnya, ini kan rumah turun-temurun. Ya, salah satu leluhurku lah. Itu dulu orang yang begitu sering bertapa, ya sering mencari kesaktian, kayak gitulah, semacam itu. Nah, itu adalah salah satu, ya boleh dibilang salah satu temannya, katanya gitu. Terus apa Nus, fungsinya itu buat apa? Ya aku masalah fungsi aku nggak tahu, bisa jadi untuk jaga rumah ini dan sebagainya, aku juga nggak tahu. Nah, kamu sendiri gimana? Katanya begitu, kamu sendiri gimana? Kenapa kamu bisa melihat hal seperti itu? Ya aku nggak tahu Nus, aku nggak tahu beneran. Udah begini aja, kata si Mas Yunus. Kamu ada unek-unek apa yang kamu niatkan, apa yang kamu pikirkan dari berbesana datang ke sini, kamu omongin aja, katanya begitu. Loh kenapa begitu Nus? Perasaan kan aku udah ngomong. Enggak, ada sesuatu yang kamu belum ngomong. Secara langsung ya, kamu belum ngomong. Aku tuh dari tadi nangkepnya juga masih nanggung-nanggung. Dan kamu tahu kenapa, Mbah? Kalau orang yang dikasih lihat sosok tersebut, itu artinya orang tersebut itu punya niat. Punya niat yang kuat, tapi belum tentu niat jahat ya, kata si Mas Yunus. Dia tuh punya niat yang kuat, tapi hal itu tertahan. Kamu ngomong aja, kata si Mas Yunus. Nggak apa-apa, kita kan temen dari pesantren, kamu nggak usah malu, nggak usah apa, kata si Mas Yunus. Mas Misbah pun akhirnya cerita, iya Nus, sebenarnya aku kesini memang butuh banget yang namanya pekerjaan Nus, katanya. Lah itu tadi, karena aku udah ngomong, kamu kerja sama aku aja, gitu ya. Kamu kerja sama aku aja, terus ya sudah. Bukan cuman itu Nus, kata si ini ya, bukan cuman itu. Aku datang ke sini sebenarnya Nus, apa nih, ini nih yang bikin kamu ngelihat sosok tadi nih, kata si Mas Yunus. Alma gimana Nus kabarin? Oh ternyata kamu nanyain Alma. Oh Alma itu adiknya Mas Yunus. Jadi Mas Yunus dulu saat di pesantren itu punya seorang adik, ya masih kecil gitu ya. Dulu itu nengokin, terus ngelihat, ya Mas Misbah itu juga ngelihat, cantik ya atau apa gitu. Nah Mas Misbah itu ternyata ada niatan semacam itu, mau ngelihat Alma lagi gitu ya. Pikirnya Mas Misbah itu ya cuman sebegitu, begitu doang. Jadi nggak ada niatan yang gimana-gimana gitu ya. Oh ternyata kamu itu ya Bah ya. Ya wis, nggak apa-apa. Emang kamu suka sama adikku ya? Kamu suka sama Alma ya? Ya Nus, bukannya suka atau gimana? Ya gimana ya? Aku cuma penasaran aja. Ya malu lah tentu saja Mas Misbah ya, nggak ngebuka langsung gitu. Ya wis, sebentar katanya. Nus mau kemana Nus? Udah kamu sebentar aja, udah kamu tunggu sebentar. Mas Yunus pun masuk ke dalam rumah sana. Mas Misbah ditinggal di depan di teras tersebut, belum berani balik ke rumah yang sebelah itu, belum berani. Itu duduk di sana, waduh Alma mau dipanggilin gitu ya. Aduh aku malu nih, aku malu gimana lah pokoknya. Dan akhirnya Mas Yunus pun keluar, dia itu bawa sesuatu gitu di tangannya. Dan Mas Yunus itu duduk di samping. Loh Almanya mana gitu. Nggak mungkin, lagian udah malam begini, mereka kan keluarga santri gitu ya, pasti nggak boleh lah keluar. Udah, dia duduk nunjukin ini foto besar berbingkai. Ini Alma katanya. Oh ini Alma
Alma berarti ya itu sekitar setahun yang lalu, kata Mas Yunus. Ini Alma setahun yang lalu. Oh iya, gimana? Cantik nggak, kata si Mas Yunus. Oh iya Nus, cantik Nus gitu kan. Iya cantik. Nah, sayangnya itulah di situ Mas Misbah juga kaget. Alma itu sudah meninggal. Itu langsung innalillahi gitu ya. Sedih gitu yang ada. Meninggal kapan, Nus? Alma meninggal kapan, Nus? Baru beberapa bulan yang lalu. Berarti sekitar 2 bulan sebelum kita ketemu di Pekalongan itu loh. 2 bulan sebelum itu Alma meninggal. Ya, dia sakit dan akhirnya ya meninggal lah. Memang sudah takdirnya seperti itu, kata Mas Yunus. Nus, aku ikut sedih, Nus, gitu. Sudah, enggak apa-apa. Dan ya, aku juga lupa, aku benar-benar lupa, aku nggak cerita ke kamu gitu ya. Iya Nus, nah sudah. Yuk, gimana? Kamu mau tidur di sini, mau di dalam sana, atau mau di sebelah, katanya. Ya Nus, aku kalau tidur di dalam situ, aku malu, Nus, kata si ini ya. Tapi kalau tidur di sana, aku takut, kata si Mas Misbah. Ya udah, kamu pilih mana antara malu sama takut? Aku milih malu wis, kata si Mas Misbahnya. Ya sudah, berarti kamu tidur di sini aja. Tapi terserah, di sini tuh kamar penuh semua. Kamu mau tidur di ruang tamu boleh. Nanti tak temenin. Kalau berani lagi ya tidur di ruang tengah. Gimana? Ya, Nus, aku tidur di ruang tamu aja deh. Ya wis lah, terserah kamu ya. Padahal enak di sana loh, di rumah itu loh. Oh enggak lah Nus, aku takut. Akhirnya apa? Mas Misbah pun ya masuk ke dalam, ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Sekitar jam 12:30 pagi, mereka pun masuk ke dalam. Mas Misbah rebahan di sofa di sana di ruang tamu. Merasa lebih nyaman begitu. Akhirnya, Bah, mau dimatikan lampunya? Boleh Nus, matiin aja. Akhirnya lampu ruang tamu pun dimatikan. Mas Yunus duduk di sana, Mas Misbah itu udah rebahan. Bah, udah, kamu istirahat aja. Kamu kan capek habis perjalanan jauh. Iya Nus. Mas Misbah pun mulai ngantuk waktu itu dan Mas Yunus itu duduk di sofa di situ ya. Dia tuh awalnya kayak lagi baca HP atau gimana, lagi baca-baca lah. Lampunya tuh terang, kena sinar dari handphone tersebut. Ya sudah, si Mas Misbah pun, Nus, aku tidur dulu ya Nus ya. Iya. Akhirnya Mas Misbah pun coba tidur dan sebelum dia terlelap, ini matanya itu sempet buka tutup begini ngelihat ke arahnya Mas Yunus. Kaget bukan main. Mas Misbah itu melihat Yunus itu berubah. Jadi dalam pandangannya Mas Misbah, dia itu kayak melihat handphone itu udah hilang gitu ya. Handphone itu udah hilang. Justru yang dilihat itu apa? Ada sosok pocong di sana yang lagi duduk di kursi tersebut, di mana si Mas Yunus itu duduk. Mas Misbah begitu ngelihat begini, astagfirullahaladzim, itu apa? Langsung bangun kan, memastikan kan, dan ternyata memang benar itu adalah sosok pocong. Dia pun langsung lari, teriak-teriak, lupa gitu ya. Itu di situ tuh banyak orang. Nus. Si Mas Yunusnya itu bangun, keluar, dia kan mau lari ke ruang tengah ya. Nah, si Mas Yunus itu keluarnya justru dari ruang tamu. Bah, kenapa sih, Bah? Kenapa? Untungnya semua keluarganya Mas Yunus itu nggak ada yang bangun. Bah, kamu kenapa? Kamu, Nus, aku ngelihat. Kamu ngelihat apa lagi? Aku ngelihat pocong, Nus, aku ngelihat pocong. Itu duduk di situ, Nus. Kamu kan tadi duduk di sana. Aku dari tadi duduk di sana, Bah, gitu kan. Aku dari tadi duduk di sana. Pocong-pocong gimana? Itu cuma perasaanmu kali. Kamu mau mimpi gitu, tapi belum jadi. Jadinya begitu, kata si Mas Yunus. Masa sih, Nus, cuman kok kayak kelihatan asli banget, kata si itu ya. Udah, tenang aja. Ya udah, tidur, tak temenin. Kamu mau aku duduk di mana? Katanya mau tak temenin atau mau tak tinggalin aja? Nus, temenin, Nus. Karena memang penakut ya Mas Misbah. Nus, temenin, Nus. Akhirnya Mas Misbah rebahan lagi. Si Mas Yunus pun duduk di sofa yang tadi. Yang dia itu berubah jadi sosok pocong ya. Tidur lagi begini. Kali ini tuh terlentang, nggak mau ngelihat ke arahnya si Mas Yunus. Merem melek begini. Nah,
ini di sudut mata. Kan dia ngecek Yunus itu udah pergi atau belum ya. Oh ternyata belum, masih duduk di sana. Cuman kali ini dari sudut matanya si Mas Misbah, dia itu melihat memang Yunus masih main HP begini. Cuman di sampingnya Yunus, ini kan kursi dua ya. Sofanya itu ada dua kecil-kecil, Mas Yunus duduk di sebelah kanan, di sebelah kirinya itu ada yang duduk lagi, dan itu adalah sosok pocong yang tadi Mas Misbah nggak lari, cuman bilang Nus gitu kan. Iya bah, kenapa bah, belum tidur bah. Nus, itu di samping kamu itu apa Nus, di samping kamu Nus. Mas Yunus pun nengok gitu kan, Mas Misbahnya nggak ngelihat ke arah Mas Yunus, cuman tahu gitu. Itu di sampingmu itu apa Nus? Gak ada apa-apa, kata si Mas Yunus. Mas Misbah pun memastikan masih ada di situ. Sosok pocong itu cuma diem gitu duduk. Sosok pocong yang mukanya tuh rapat. Jadi nggak ada hitam-hitamnya, kelihatan mukanya gitu enggak. Ini kayak bungkusan begitu doang. Mukanya tuh nggak terbuka gitu ya. Itu lagi duduk di sana. Nus, itu di sampingmu Nus. Itu ada itu yang tadi aku sebutin Nus. Itu ada yang tadi aku sebutin. Nggak ada apa-apa bah. Akhirnya Mas Yunus pun mendekat ke arahnya Misbah. Wih, kenapa sih kamu, kenapa? Mas Misbahnya kan belum berani ngelihat langsung ya, karena kelihatan itunya. Nus, itu Nus, sumpah Nus, di kursi itu tuh ada Nus. Kursi itu ada. Sambil Mas Misbah merem begini, gak dijawab sama Mas Yunus. Mas Misbah pun begini, ternyata apa, sosok pocong tadi itu udah nunduk begini di atas si Mas Misbah. Disitulah dia itu udah pol. Teriak-teriaknya itu udah pol, lompat dari sofa, lari, masuk ke ruang tengah. Sampai dia tuh sadar, teriak-teriak, keluarganya Mas Yunus itu bangun semuanya, dan megangin Mas Misbah, termasuk Mas Yunus. Bah, sadar gitu kan, sadar, tenang. Akhirnya Mas Misbah pun tenang, dan cerita sama keluarganya tadi begini gitu ya. Ya weh, sing sabar ya, sing sabar. Mungkin kamu kesambet atau gimana, dia yang bilang kayak gitu. Dan akhirnya sudah, Mas Misbah pun memutuskan untuk enggak tidur. Sumpah Nus, aku takut kok di sini aku dapat pengalaman kayak gini ya Nus ya. Ada apa ya Nus ya? Kok aku melihat di sana kamu bilang karena aku enggak jujur, karena ada unek-unek, makanya aku ngelihat yang ular tadi di rumah ini. Kok aku malah ngelihat seperti itu, kayak orang mati ya Nus ya. Kenapa ya Nus ya? Mas Yunus pun diem aja waktu itu, dan keluarganya pun pada balik lagi ke kamar. Ini si Mas Misbah pun terpaksa akhirnya tidur di ruang tengah. TV dinyalakan, suara volume dikecilkan. Mas Yunus pun tidur di sampingnya Mas Misbah di sana, dan Mas Misbah itu nggak tidur, beneran nggak tidur. Udahlah sampai azan subuh. Nah begitu azan subuh, Mas Misbah pun siap-siap, permisi Nus, aku pulang ya ke Brebes ya Nus ya. Loh kenapa kamu pulang ke Brebes, katanya. Ya nanti dululah gitu kan, aku masih trauma, katanya begitu. Oh ya sudah, lain kali kesini lagi, kata si Mas Yunus. Akhirnya dianterin sama Mas Yunus ke tempat bus gitu ya, dan pulanglah Mas Misbah hari itu sekitar jam 7 pagi. Setelah sarapan dan sebagainya, jam 8 itu balik, dan singkat cerita sampai Brebes. 2 minggu kemudian dapat kabar kalau ada telepon masuk kalau Mas Yunus itu meninggal. Wah sedih banget sih Mas Misbah, dan berangkat lagi ke Kebumen. Tapi ya di sana cuman sekedar takziah, tidak mendapatkan cerita apapun. Ya dihubung-hubungin sama Mas Misbah, apakah itu suatu firasat saat malam itu atau bagaimana, aku nggak ngerti gitu ya. Tapi yang jelas kok kayak rasanya tuh ada hubungannya, dan ini tuh rasanya terlalu singkat banget gitu. Yunus itu tiba-tiba pergi, di mana beberapa minggu lalu aku masih ketemu, masih bercanda. Itu aja satu cerita dari Mas Misbah yang masih menggantung. Mas Misbah itu nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi di sana. Terima kasih kawan-kawan semua atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like tadi udah ya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.